daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Haleluya. Jadi bukan disuruh baptislah dirimu, tidak saudara. Tetapi yang pertama sekali, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ada banyak orang di gereja-gereja yang pada umumnya saudara, karena usia mereka harus dibaptis, tapi pertobatan tidak ada. Bahkan gak jarang Pastor Daud melihat dukun-dukun pun saudara, karena dia ada dalam satu komunitas suku adat istiadat. Dukun loh saudaraku, dukun sakti bahkan. Dia masuk kepada kelompok itu, karena di suku itu hanya ada gereja itu. Dia masuk di dalam gereja itu dan dibaptis di situ di gereja itu. Dukun loh saudaraku. Bahkan lebih parah lagi, dia masih berprofesi dukun, jelas masih praktek dukunnya itu. Diangkat jadi penatua gereja, saudaraku. Betapa sesatnya gereja seperti itu. Ya, nah jadi saudaraku, pagi hari ini coba kita bahas dulu saudara seperti apa yang Alkitab katakan. Baru nanti kita bisa berpegang kepada apa yang kita dengar gitu ya. Jadi kita juga jangan menjadi orang yang gampang juga menghakimi dan ngotot berdebat padahal apa yang kita pikirkan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi. Baptisan ulang itu seharusnya dapat dilakukan karena keputusan seseorang yang rindu untuk mengalami namanya pemulihan, saudara. Ya, coba kita buka dulu Yohanes pasal yang ketiga. Ya, mari buka hati kita, saudara. Mari buka pikiran kita agar kita diterangi, ya, lewat firman Tuhan dan urapan Roh Kudus menjamah kita. Mari kita lihat dulu Yohanes pasal ketiga. Dan ini perikop ini sering menjadi pembahasan dasar untuk baptisan, saudara. Haleluya. Judulnya di sana percakapan dengan Nikodemus. Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat 1 sampai 21 banyak loh ya. Haleluya. Nah, dikatakan di sini ya, percakapan dengan Nikodemus, ayat yang pertama, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara tahu Farisi itu adalah orang-orang dari keturunan Yahudi, saudara, Yehuda. Orang-orang Farisi itu sebenarnya orang-orang yang mengasihi Allah, ya, Allah loh ya, Allah. Tapi mereka menentang yang namanya Yesus. Nah, di sini dulu kita harus tahu. Karena orang-orang Farisi ini mereka tekun mencari Allah, tekun mencari Tuhan. Mereka belajar semuanya hukum-hukum Taurat, saudara. Bahkan ada lagi di luar hukum-hukum Taurat, ada lagi hukum-hukum adat istiadat mereka. Ya, jadi mereka punya pengajaran itu kuat sekali. Di samping mereka belajar tentang hukum-hukum Taurat, ya, yang diberikan oleh Musa, mereka juga punya hukum-hukum adat, saudara. Dan mereka keras sekali. Dan di samping itu, mereka juga ya belajar kitab para nabi-nabi. Mereka belajar kitab nabi-nabi, saudara. Bahkan mereka punya khusus yang namanya kitab Zabur atau kitab Mazmur. Itu mereka pisah-pisah sebenarnya. Jadi mereka tidak punya seperti Alkitab yang sekarang kita punya. Mazmur di sana, ya, cerita kisah tentang Taurat di sana gitu ya, di dalam satu Alkitab ini. Kalau orang Yahudi kitabnya itu beda-beda, ya, asli. Jadi kalau kitab Taurat itu satu buku dan itu penjabarannya dalam sekali, saudara. Semua aspek kehidupan ada di sana. Kalau kita kan Taurat ya kan, dari hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Nah kita cuma hanya 10 itu saja sudah. Tapi kalau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Yahudi ini, saudara, wow, mereka itu sangat
kuat sekali untuk belajar. Makanya mereka pintar, saudara. Ya, otak mereka jenius. Karena kitab-kitab itu begitu banyaknya tulisan, itu mereka bisa luar kepala. Nah, salah satunya pagi hari ini kita bahas Nikodemus. Dikatakan di sini adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, ya, agama Yahudi. Nah, ternyata sebelum Yesus hadir, ya, sebelum Yesus melayani di usia yang ke-30 tahun, dia mulai start pelayanan setelah dia dibaptis, ternyata agama Yahudi sudah ada. Nah, ya, jadi yang namanya agama, mereka punya aturan-aturan dan peraturan-peraturan. Nah, di sini kita harus tahu. Jadi semua peraturan, sistem dan sistem itu sebenarnya agama. Sementara Yesus bukan bawa agama. Nah, ini yang banyak pendeta itu nggak ngerti. Akhirnya mereka mengunci pribadi Yesus itu. Akhirnya Yesus pun membawa agama. Tidak pernah Yesus bawa agama, nggak ada. Ya, jadi tidak seperti yang dituduhkan saudara-saudara kita juga dari Muslim, ya, bahwa Kristen itu Yesus membawa agama Kristen. Salah, Yesus itu tidak bawa agama. Tidak, Yesus membawa keselamatan. Agama Kristen itu muncul di zaman rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga. Ya, di Korintus, saudara. Lalu mereka semakin banyak, semakin berkumpul, lalu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, orang luar melihat mereka ini adalah pengikut Yesus, lalu orang luar itu suka manggil mereka. Jadi kalau misalnya ada orang Batak bikin punguan atau kumpulan, ya kan, wah kumpulan, ya kan, kita bikin punguan begitu. Lalu karena semakin banyak kumpulan itu, lalu orang di luar kita itu ya menyebutkan satu kelompok, wah ini kelompok Batak ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Kristen itu bukan sebutan agama yang enak, saudara. Tapi Kristen itu pertama kali disebut oleh orang lain. Jadi bukan kelompok pengikut Yesus yang menyatakan dirinya, mendeklarasikan kami Kristen, bukan. Justru Kristen itu disebutkan oleh orang-orang di luar pengikut Yesus sebagai ejekan malah. Nah, ya. Jadi ketika Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus. Yesus itu sekali lagi bukan pemimpin agama. Haleluya. Jadi jelas bahwa Nikodemus ini seorang pemimpin agama, di mana ada agama, di sana banyak sekali peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan yang dianggap menjadi satu sarana untuk bisa nyampe mungkin dalam pemikiran mereka ke surga. Jadi harus ini. Lalu semua pengikutnya mengikuti aturan-aturan itu dan mereka pikir itulah caranya untuk bisa masuk ke dalam surga. Keliru, saudaraku. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta merumuskan peraturan dan dimasukkan menjadi sebuah sistem dalam agama Kristen, nggak ada bedanya dengan Nikodemus ini. Nah, ya, jadi kita harus mikir dulu di sini. Berarti Yesus itu bukan pembawa agama Kristen, iya. Jadi sebenarnya kita yang hidup dalam iman kepada Yesus, ya, kita itu harus berani. Aku ini bukan Kristen, bahkan harus berani bilang begitu. Saya bukan Kristen, tapi saya penyembah Yesus sejati. Haleluya. Ya, ini karena perlu ketertiban, perlu yang namanya satu pengakuan. Makanya tidak secara kebetulan ketika para pengikut Yesus itu di zaman rasul-rasul, mereka dipanggil Kristen. Dan sampai hari ini tetap nama itu berlaku bagi umat yang percaya kepada Yesus. Nah, masalahnya adalah banyak akhirnya peraturan-peraturan, ya, prinsip-prinsip yang ada di dalam pemimpin-pemimpin agama ini, termasuk agama Kristen sekarang,
dimasukkan ke dalam sistem keyakinan iman dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan akhirnya itu diikutkan, itu diikuti, dan itulah yang disebut doktrin. Haleluya. Yesus tidak bawa doktrin, tidak. Yesus datang membawa jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Ya, Yesus membawa berita kemenangan, berita keselamatan. Kata membawa berita kemenangan, saudaraku, setiap orang yang datang kepada Yesus pasti mengalami kemenangan, pasti mengalami keselamatan, pasti mengalami kebebasan, pasti mengalami yang namanya kesembuhan, pasti mengalami yang namanya pemulihan. Itu yang harusnya terjadi. Dan jikalau gereja berani mendeklarasikan ini, saudara, seharusnya gereja-gereja mengalami seperti apa yang dibawa oleh Yesus. Tapi ini beda, saudara. Saking banyaknya peraturan yang dimasukkan lewat pemikiran-pemikiran manusia, tafsir-tafsir manusia, akhirnya Tuhan gak bisa bekerja, saudaraku. Tuhan gak bisa bekerja. Jadi kenapa banyak sekali pertentangan? Ada orang yang mengikuti sistem atau doktrin gereja, dan ada juga orang yang mengikuti tuntunan Tuhan. Dan kebanyakan orang yang mengikuti tuntunan Tuhan, justru mereka lebih banyak melakukan hal-hal atau tanda-tanda ajaib. Lalu orang-orang ataupun hamba Tuhan yang hidup dalam doktrin gereja, itu jarang sekali melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena terkunci dengan sistem, terkunci dengan pola gereja, saudaraku. Nanti kamu sesat, enggak ada di gereja kita. Dari zaman saya percaya Yesus, dari zaman saya ada di gereja ini, belum pernah terjadi seperti ini. Nah akhirnya seperti itu, saudara. Gereja-gereja akhirnya stagnan, enggak bertumbuh. Karena apa? Gereja berdiri karena sistem yang dibuat manusia, bukan sistem kerajaan Allah. Nanti kita masuk di dalam ini. Jadi Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi sekaligus pengajar. Kata pengajar itu seperti Pastor Daud ini, khotbah dan menyingkapkan banyak hal. Tetapi Nikodemus ini sudah memimpin agama Yahudi, dia juga sebagai pengajar. Lalu kenapa dia datang kepada Yesus? Kita lihat ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, bukan diutus sinode." Dengar baik-baik. "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara lihat, Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, bahkan dia juga seorang pengajar. Ribuan kali dia sudah mengajar di tengah-tengah jemaatnya, saudaraku. Tapi tidak pernah satu kali pun melakukan tanda-tanda ajaib seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin orang-orang awam bilang, ya kan beda Pastor Daud. Yesus itu kan Tuhan dan Allah, apa saja dia bisa kerjakan. Lah sementara Nikodemus ini kan manusia banget. Saya mau bilang, saudaraku, setiap orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk memimpin jemaat, tentu Tuhan sudah persiapkan yang namanya otoritas. Sayangnya banyak pemimpin-pemimpin jemaat bukan lahir dari kehendak Tuhan, tapi lahir dari kehendak organisasi. Di sini masalahnya. Makanya mereka mengajar, makanya mereka berkhotbah. Ya mereka mengajar dan berkhotbah sesuai literatur apa yang ditentukan oleh sistem gereja. Nggak bisa keluar dari koridor itu. Sementara Yesus yang menjadi subjek di sini, saudara, menjadi pelaku sesuatu tanda yang ajaib itu, dia di luar dari sistem keagamaan Yahudi. Coba seandainya Yesus masuk menjadi penatua di sana, seandainya, saudaraku, Yesus masuk menjadi majelis di sana, apa yang terjadi? Tentu mereka akan melarang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Tidak pernah terjadi begini. Apalagi Tuhan Yesus sering melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat pada hari Sabat. Wah! Hei, kamu ini sesat kau. Kamu sudah dilantik jadi penatua di sini, majelis di sini. Tidak pernah di gereja kita seperti itu. Stop, jangan lakukan lagi. Mandek, saudara. Mandek. Haleluya. Karena apa? Karena gereja berdiri bukan atas tuntunan Tuhan, tapi atas sistem yang dibuat manusia. Bahaya, saudaraku. Jadi jelas ketika Nikodemus ini sudah merasa gerah karena mendengar jemaat-jemaatnya cerita. Tuan Nikodemus, kami melihat di sana ada seorang guru juga sama seperti Tuhan. Tapi dia mengajar orang banyak dan banyak tanda-tanda ajaib terjadi. Setiap kali dia mengajar, itu jemaatnya menunjuk kepada Yesus. Setiap kali dia mengajar, selalu ada mujizat. Bahkan setan-setan pun semuanya dikeluarkan dari orang-orang yang gila, bahkan yang sakit. Bagaimana dengan guru? Lalu guru Nikodemus ini, saudara, penasaran dengan berita yang disampaikan oleh jemaatnya. Mungkin seperti itu kalau mau diilustrasikan. Lalu Nikodemus itu kucuk pada malam hari. Saudara boleh lihat. Pada malam hari, dia datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat yang kedua saya baca ulang. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kenapa pada waktu malam? Agar murid-muridnya, pengikutnya, jemaatnya tidak tahu. Ya, dia diam-diam dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jika Allah tidak menyertainya, so gereja Yahudi, gereja yang dipimpin Nikodemus itu dia akui tidak dipimpin oleh Allah. Garis bawahi, saudaraku. Haleluya. Jelas Nikodemus sendiri sebagai orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, bahkan seorang pengajar mengakui di bawah dikatakan jika Allah tidak menyertaimu. Haleluya. Ini yang harus kita pertanyakan, berapa banyak gereja jadi gereja dan berjalan hanya sistem, hanya peraturan-peraturan manusia, tetapi tidak dalam penyertaan Allah. Nah, saudaraku, ini berkata oleh Tuhan, Yesus ini melaksanakan tugas Bapaknya, saudara. Dan dia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa di dalam roh. Jadi tidak bisa dikontrol sama manusia. Dia berjalan dalam roh. Makanya hamba-hamba Tuhan yang mengerti pribadi Allah, yang dipimpin oleh roh, yang berjalan dalam roh, itu memang selalu seperti bertentangan dengan sistem manusia. Makanya banyak pendeta-pendeta bilang pendeta-pendeta karismatik itu sesat. Tidak, saudara. Ya, kalau kita masuk ke dalam pengertian ilahi di sini, kita pasti tahu, oh, ternyata begitu. Ya, Nikodemus ini mengakui bahwa kalau bukan Allah menyertaimu, katanya, nggak mungkinlah ada tanda-tanda ajaib. Kalau di sisi lain Nikodemus bilang begini sebagai orang pasaran, kalau kubanding ilmu pengetahuanku tentang Tuhan, tentang hukum-hukum Taurat, aku ini sebenarnya nggak kalah dengan engkau, Yesus. Itu kalau dibahas dari sisi kemanusiaannya Nikodemus. Aku nggak kalah dalam hal pengetahuan kepadamu. Tetapi yang aku tidak miliki adalah penyertaan ilahi di dalam hidupmu. Yang membuat setiap kali kamu mengajar selalu ada tanda-tanda ajaib. Haleluya. Nah, kalau seandainya hamba-hamba Tuhan berpikiran seperti apa yang dituliskan Yohanes pasal 3 ini. Kita mencari dulu perkenanan Tuhan. Pada hari ini ketika pelayanan atau berkhotbah, apa yang mau Tuhan berikan?
Bahkan tidak jarang sebenarnya banyak hamba Tuhan sebelum berkhotbah jauh skedulnya, Tuhan sudah banyak berbicara kepada dia tentang situasi, baik di dalam jemaat atau situasi di dalam lingkungan, atau situasi dalam dunia ini, atau mungkin karakter jemaatnya yang begitu jauh dari hadapan Tuhan, lalu Allah ingin memulihkannya. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan terkunci dengan sistem gereja yang sudah dibuat, saudaraku. Sepanjang tahun isi khotbah sudah ditentukan. Tidak bisa lari kemana-mana. Bahkan jikalau ada ajaran dan bahasa atau isi dari khotbahnya yang mungkin tidak sesuai dengan doktrin gereja itu, maka dipastikan, saudaraku, pejabat gereja itu disuruh turun atau tidak boleh bertugas lagi. Parah. Haleluya. Jadi di situ perbedaannya, saudara, ya. Lalu kita masuk lagi ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Wow. Yesus langsung menjelaskan, ya, memberikan sesuatu pengetahuan secara dimensi roh. Nikodemus dia hanya literatur, pemahamannya tentang agama secara tertulis, tapi tidak secara spiritual. Haleluya. Jadi apa yang sudah diluruskan oleh peraturan gereja, literatur gereja, liturgi gereja, cuman itu yang bisa dilakukan oleh Nikodemus. Dia nggak ngerti yang lain. Tapi Yesus berkata, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sebenarnya maksud Yesus itu lahir kembali, itu lahir baru. Apakah Yesus tidak tahu peraturan gereja di mana Nikodemus ini memimpin jemaatnya? Tahu, saudaraku. Makanya muncul kata-kata lahir kembali. Ya, lahir kembali itu berbicara lahir baru. Nah, kita lihat ayat keempat. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Coba saudara bayangkan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus lahir kembali itu sebenarnya lahir baru, dan itu sebenarnya baptisan, saudara. Ya, lahir kembali, lahir dari air dan lahir dari roh. Itu dibaptis sebenarnya. Tetapi justru tangkapan Nikodemus lahir dan bronjol dari rahim. Saking pinternya dia secara literatur, maka pembahasannya ke sana. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah." Ada dua. Lahir dari air itu baptisan, lahir dari roh itu baptisan roh. Jadi paket, saudaraku. Ya, ada banyak orang sudah lahir dari air tapi belum dibaptis roh. Ya, kalau boleh kita minta kepada Tuhan, siapapun kita, seandainya ada yang mau dibaptis Tuhan, jikalau saya dibaptis minggu depan, berikan aku juga Tuhan baptisan roh. Makanya ada banyak orang ketika dia habis dibaptis, tidak lama dari itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes, begitu dia muncul dari dalam air, tiba-tiba dari langit itu turun penampakan Roh Kudus seperti burung merpati, saudara. Itu paket. Nah, kalau kita mau melihat teladan Yesus, saudaraku, seharusnya gereja-gereja sadar di sini. Jadi bukan sekedar lahiriah, oke lah sudah baptis ya di air cukup, tapi nggak mengerti sampai di mana baptisan roh itu, saudaraku. Tidak masuk, ya. Jawab Yesus ayat yang kelima, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya, banyak tanda-tanda mujizat, banyak tanda-tanda heran, banyak tanda-tanda ajaib, sebenarnya itu dia sudah masuk di dalam dimensi roh.
Jadi orang yang melayani tidak masuk dalam dimensi roh, bagaimana mau bisa lihat mujizat? Karena mujizat, tanda-tanda ajaib itu pekerjaan roh, dimensi roh. Kalau kita cuma hanya melayani, melakukan sakral atau sakramen, baik baptisan atau apapun itu, kalau kita cuma hanya secara lahiriah saja, berbentuk air saja, dan sudah selesai sampai di situ, maka kita tidak pernah melihat tanda-tanda ajaib, karena kita tidak meluaskan. Ternyata ada kuasa lain, yaitu Roh Kudus, yang nyata sebenarnya. Di samping kita sudah dibaptis secara air, kita juga harus dipenuhi dan dibaptis secara roh. Haleluya. Ya. Jelas saudaraku, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi kita pun harus punya pemikiran sampai di sini. Tuhan, aku sudah dibaptis, tapi saya belum dibaptis dalam roh. Penuhi aku Tuhan. Saya rindu mengalami hidup dalam kemuliaan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah terlalu banyak melihat dunia nyata ini, saudaraku. Nah, sebenarnya ada lagi dunia yang lain yang tidak kelihatan itu, yang harusnya kita bisa masuk ke dalam dan melihat betapa dahsyatnya kuasa-kuasa ilahi itu, saudaraku. Jadi jangan heran kalau kita bisa dapat nubuatan, dapat penglihatan, bisa mendapat karunia-karunia mimpi, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Mendengarkan suara Tuhan aja itu sebenarnya sudah wajib, saudara. Tapi berapa banyak hamba Tuhan, bahkan gereja, dengar suara Tuhan, katanya begitu. Jadi mereka berprinsip bahwa Alkitab inilah suara Tuhan. Ketika kita sudah baca firman, itulah suara Tuhan. Nah, saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Ini sama aja kalau kita ambil contoh seorang penyanyi, saudara. Ya, karena penyanyinya jauh, misalnya anggap ajalah di Amerika. Lalu dia nyanyi direkam di dalam kaset atau CD. Ya sama dong seperti Alkitab ini kan, suara Tuhan ditulis dan dimasukkan ke dalam Alkitab. Lalu kita dengar, saudaraku, lewat CD itu, lewat kaset itu. Dan menurut saudara, apakah si penyanyi itu sudah di kaset itu saja? Memang kita nggak bisa dengar suara penyanyinya langsung ketika dia lagi show, atau mungkin lagi datang ke Jakarta, atau ke Medan, atau ke tempat saudara. Lalu saudara karena suka dengan dia, saudara datang langsung dengar dia. Apa nggak bisa? Bisa, saudara. Tapi kenapa orang mengunci pikirannya begitu sempit, bahwa suara Tuhan itu mutlak di sini, dan nggak ada lagi di luar ini? Siapa yang bilang, saudaraku? Siapa yang bilang? Makanya kita menjadi orang Kristen itu malang sekali kita ini, miskin. Padahal Allah kita itu roh. Barang siapa yang mau menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu nggak bisa ditawar-tawar, saudara. Ya, haleluya. Nah, lalu saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 saya baca ulang habis. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jadi ini yang paling banyak terjadi, ya. Jadi tata cara ibadah baik baptisan atau apapun itu sudah dibekukan dan tidak bisa fleksibel, saudaraku. Bahwa ketika kita mau perjamuan kudus pun, jadi gereja-gereja mempatenkan, ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang tiap bulan, ada yang juga seminggu 2 kali, itu terserah. Dan saya tidak membatasi masalah waktu. Karena firman Tuhan berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya perjamuan kudus pun tidak bisa dibatasi setahun sekali. Setiap hari kita bisa angkat perjamuan. Setiap kali kita mengingat begitu besarnya kasih Tuhan, kita mengingat pengorbanannya, kita harusnya angkat perjamuan kudus. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku ketika engkau meminumnya. Ya, jadi itu sebenarnya firman Tuhan, saudara.
Jadi di balik semua sistem gereja itu masih ada lagi pekerjaan Roh Kudus yang harusnya kita bisa nikmati. Haleluya. Makanya Nikodemus dia cuman hanya bisa ngajar, dia bisa hanya cuman berkhotbah, anggap aja dia sedang membahas kitab Musa contohnya, Nabi Musa. Nabi Musa itu ada banyak tanda-tanda ajaib yang dia lakukan sampai dia bisa dipercaya menerima 2 loh batu hukum Taurat itu. Tapi orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini tidak pernah mengalami lawatan Tuhan, tidak pernah mengalami mujizat. Why? Karena mereka kunci bahwa itu dulu zaman Musa saja itu terjadi, sekarang sudah tidak ada lagi. Coba kan tambah parah kan? Berarti kan kemuliaan dan kuasa dan kedahsyatan Yesus itu sudah tidak diluaskan lagi. Apalagi ada bahasa seperti itu. Itu dulu di zaman Musa iya, di zaman Nabi-Nabi iya banyak mujizat. Zaman sekarang gak ada lagi mujizat, tambah parah lagi saudaraku. Tambah parah, ada banyak gereja-gereja, bahkan itu yang ngomong pendeta-pendeta besar, hebat lagi saudaraku. Kenapa? Karena dia gak percaya dan dia gak dibukakan meterai itu. Sehingga dalam sepanjang pelayanannya bahkan sampai mati, tidak pernah ada mujizat yang dihadapinya. Kenapa? Karena dari dalam sendiri pun dia sudah kunci, dia gak percaya. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata begini, berbahagialah engkau yang percaya namun tidak melihat aku, katanya, tapi percaya dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Yesus tahu sebenarnya Nikodemus itu sudah pernah dilahirkan secara peraturan gereja. Karena kalau saudara lihat, coba saudara ambil Alkitab saudara, apakah Nikodemus sudah dibaptis? Sudah dibaptis dia. Tapi dengan cara apa? Cara gerejanya dia, cara agamanya dia. Coba lihat di kamus Alkitab saudara, ya. Pastor Daud ajak biar kita punya dasar. Kenapa Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali? Karena Yesus tahu Nikodemus itu sebenarnya sudah pernah dilahirkan secara baptisan. Ya, buka yang namanya pembaptisan P. Di kamus di belakang Alkitab ada tuntunan di sana. Ambil yang kata P, pembaptisan. Ya, kalau saudara ambil H, di sana ada hari raya, ada Herodias, hari Tuhan, ya. Jadi kalau saudara mau melihat arti-artinya, saudara bisa masuk kamus itu. Nah, coba ambil yang P, pembaptisan. Ya, gitu. Nah, di situ ada ya. Kalau di Alkitab saya, dia di halaman 433 di Alkitab saya yang besar ya. Kalau Alkitab yang kecil mungkin sudah di halaman ya sekitar hampir 500-an. Nah, di sini dikatakan saudara, kalau saudara sudah dapat ya, saya berharap saudara melakukan untuk membuka Alkitab ini ya. Kalau tidak nanti saudara bisa cari di rumah, mungkin saudara jauh dari Alkitab, oke tidak apa-apa. Saya akan baca saudara, di kamus ini, di tulisan pembaptisan, dikatakan di sini saudara ya, saya akan bacakan. Pembaptisan adalah upacara agama yang mempergunakan air. Istilah ini berasal dari kata Yunani yang secara harfiah berarti menyelamkan atau mencuci dengan air. Di antara orang Yahudi, perhatikan Yahudi, di antara orang Yahudi pada abad pertama, baptisan terutama berarti upacara tanda masuk ke dalam suatu kelompok atau persekutuan tertentu atau upacara pembersihan dari dosa. Nah, jadi si Nikodemus ini kan kelompok agama. Jadi setiap orang yang mau join dan gabung kepada mereka harus memenuhi syarat, mereka harus dibaptis. Dan mungkin tidak ditenggelamkan, tapi mungkin disiramkan apa kakinya, apa dari kepalanya. Itu persyaratan saudara. Tapi Yesus mengakui itu memang sudah baptisan, lahir baru yang pertama. Nah, kalau di gereja-gereja kita sekarang ya, nah kita bisa lihat ada orang yang dibaptis selam, ada gereja yang dipercik. Oke lah, kita nggak usah permasalahkan itu.
Yang penting artinya ya itu dibaptis. Tapi pertanyaan yang paling besar, ada banyak gereja mengakui bahwa ketika dia dari kecil dibawa ke gereja lalu sudah dibaptis, dipercik katanya, ya kan? Nah lalu setelah dia berumur 12 tahun atau 14 tahun dan rata-rata umur 17 tahun, mereka sudah harus belajar yang namanya naik sidi. Dan naik sidi ini nanti juga dibaptis. Nah, berarti kalau mereka akui waktu masih kecil, dipercik juga sama pendeta, itu katanya dibaptis. Oh, aku dari kecil sudah dibaptis Pak Pendeta. Orang tua saya bawa saya ke gereja dan saya dibaptis oleh pendeta juga. Nah, kalau itu diakui menjadi baptisan, lalu baptisan apa yang dilakukan setelah umur 17 tahun itu? Dan itu pun percik. Nah, oke, kita netralkan, nggak masalah. Lalu apa yang mau Pastor Daud bahas hari ini? Kenapa waktu Pastor Philip Mantopa itu mengizinkan ada orang mungkin bertanya, atau mungkin Pastor Daud melihat, Pastor Philip Mantopa melihat ya kehidupan mereka, lalu ketika diperhadapkan dengan sebuah konseling atau sebuah pengajaran, ya lalu mungkin disarankan untuk dibaptis ulang. Sebenarnya ada banyak hal kesamaan, tetapi perbedaannya yang paling mencolok adalah seharusnya baptisan ulang ini dilakukan atas dasar kesadaran mutlak, artinya pertobatan. Karena apa iya, ya baptisan ini sebenarnya lambang pertobatan. Kalau orang Yahudi tadi ketika dia masuk ke dalam satu kelompok agama Yahudi, maka mereka wajib mengikuti peraturan untuk menerima baptisan secara mereka. Dan itu artinya mereka sepakat untuk hidup bersekutu dan bisa dikatakan bertobat seharusnya. Ya, jadi nggak mungkin orang luar, orang dunia sana masuk ke dalam satu kelompok agama tapi tidak mengalami perubahan. Nggak mungkin seharusnya. Tapi ada banyak gereja tidak menyadari hal ini dan akhirnya karena sebuah persyaratan hal itu tetap saja dilakukan sekalipun orang-orang yang masuk di dalamnya tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Ya. Jadi cuman simbolis, saudaraku. Simbolis. Nah, seharusnya baptisan itu seperti apa, Pastor Daud? Kita baca dulu deh, ya. Di Markus 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Markus 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Demikian, ya. Firman Tuhan berkata, kisah ini waktu kisahnya zaman Yohanes Pembaptis. Ayat yang keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, perhatikan kalimat pertama, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Haleluya. Jadi bukan disuruh baptislah dirimu, tidak saudara. Tetapi yang pertama sekali, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ada banyak orang di gereja-gereja yang pada umumnya saudara, karena usia mereka harus dibaptis, tapi pertobatan tidak ada. Bahkan gak jarang Pastor Daud melihat dukun-dukun pun saudara, karena dia ada dalam satu komunitas suku adat istiadat. Dukun loh saudaraku, dukun sakti bahkan. Dia masuk kepada kelompok itu karena di suku itu hanya ada gereja itu. Dia masuk di dalam gereja itu dan dibaptis di situ di gereja itu. Dukun loh saudaraku. Bahkan lebih parah lagi, dia masih berprofesi dukun, jelas masih praktek dukunnya itu.
diangkat jadi penatua gereja, saudaraku. Betapa sesatnya gereja seperti itu. Tidak ada pertobatan. Yang penting kalau orang itu bisa kasih gereja itu uang banyak, mau dia pelaku kejahatan kek, bandar narkoba kek, ya bahkan bos tempat prostitusi. Yang penting dia bisa kasih sumbang gereja banyak uang, saudaraku. Diangkat jadi majelis gereja. Parah enggak itu? Itu parah. Ya, parah banget malah itu. Nah, kalau ada orang seperti itu dibaptis agar masuk menjadi anggota jemaat gereja, tapi hidupnya belum bertobat, pantaskah? Pantaskah itu? Gak mungkin, saudara, ya gak mungkin. Tapi gereja-gereja masih melakukan itu. Makanya ketika hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus datang ke gereja-gereja atau ke suatu lokasi, lalu dia adakan KKR, lalu dia tantang orang-orang di situ, lalu perubahan banyak terjadi. Salahkah dia? Enggak salah, saudara. Karena itu maunya Tuhan untuk mentransform, merubah jemaat-jemaat Tuhan. Karena jemaat itu kan domba-dombanya Tuhan, bukan domba-dombanya pendeta. Itu domba-dombanya Tuhan. Pastor Daud ini penginjil, saudara. Sering keluar masuk daerah-daerah. Dan kalau Pastor Daud adakan KKR, saudara, itu dari gereja-gereja gabung, saudaraku. Pastor Daud gak gentar. Kalau ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang-orang di situ mau terima, itu urusan mereka. Kalau nggak terima, silakan. Yang penting saya sudah bukakan, saudaraku. Ya, jadi saudara kita harus back to the Bible, back to Bible. Harusnya ibadah kepada Tuhan itu bukan karena doktrin, ini bukan doktrin, tapi back to the Bible. Apa yang Yesus mau, apa yang Roh Kudus mau, itu yang kita terapkan. Makanya gereja itu akhirnya stuck. Jadi jangan heran gereja-gereja di luar negeri sana, di Eropa, diklaim sama agama-agama muslim, gereja-gereja kosong semua. Itu benar, saudara, karena tidak ada kehidupan di dalam. Orang-orang yang beribadah di sana justru orang-orang yang sudah tua dan yang mungkin sebentar lagi akan meninggal dan sudah tidak punya lagi yang namanya semangat atau perjuangan untuk kemajuan gereja ini. Jadi mereka cuma hanya pasrah. Tapi di mana penghuni-penghuninya? Di mana anak-anak mudanya? Anak-anak muda yang mencari Tuhan nggak bisa bertumbuh di gereja itu. Nggak bisa. Karena gereja itu dikunci dengan sebuah peraturan yang mematikan. Sementara anak-anak muda itu bergairah mencari Tuhan. Dan mereka dipimpin sama Tuhan. Bahkan keluar dari sistem apa yang telah mereka dapatkan selama ini di gereja mereka masing-masing. Makanya gereja itu kosong. Saya nggak pernah khawatir kalau gereja-gereja itu kosong, saudara. Karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup panggil orang-orang yang sudah dia tentukan dari mulanya menjadi hamba-hamba, menjadi saksi-saksinya. Bahkan menurut saya Tuhan sengaja biar dunia ini celik bahwa sebenarnya rumah Tuhan itu bukanlah bangunan dari batu. Tapi disinilah rumah doanya Tuhan. Haleluya. Di sini rumah doanya Tuhan. Jadi saya yakin sekalipun gereja-gereja di barat sana itu mulai kosong, tapi orang-orangnya semuanya itu keluar, ada di jalan-jalan hari ini. Mereka adakan KKR di tengah jalan. Mereka menyembah Tuhan di mana-mana, di kampus, di lapangan. Mereka enggak lagi fanatik dengan gereja, enggak. Tapi di mana ada komunitas mereka, disitulah mereka menyembah Tuhan. Justru gereja-gereja di Eropa sekarang dipakai menjadi rumah sesat. Tempat pemberkatan pernikahan LGBT. Jangan takut, saudara. Memang itu harus terjadi. Karena apa? Karena sistem itu. Karena mereka jenuh dan akhirnya peraturan gereja bisa dirubah untuk sesuatu yang najis, saudaraku. Coba saudara bayangkan. Kenapa bisa gereja meresmikan, mentahbiskan, memberkati pernikahan yang satu jenis. Kalau bukan karena otak manusia yang bekerja di dalamnya. Kalau tidak karena suntikan uang yang begitu kuat di sana.
Sehingga pemimpin gereja mereka itu terpengaruh dan ikut melakukan kejahatan itu. Kalau seandainya mereka ikut petunjuk Tuhan, Tuhan gak mungkin mau kompromi dengan cara-cara seperti itu. Tak mungkin, tak mungkin. Tuhan benci dengan perzinahan, Tuhan benci dengan kejahatan, Tuhan benci dengan yang namanya kawin sesama jenis. Karena itu sudah ditulis di kitab Roma, saudaraku. Bagaimana mungkin gereja mengizinkannya? Makanya gereja-gereja kalau terlalu kaku dengan peraturan manusia, pasti akan bisa disuntik sama manusia. Kenapa? Seandainya ada seorang yang kaya raya, miliarder, bahkan triliuner di sana, dia kasih saja uang banyak kepada semua majelis gereja di sana, terdiam saudaraku. Terdiam. Jangan heran banyak pendeta-pendeta, saudaraku, berani memberkati pernikahan yang sebenarnya suaminya, si laki-laki itu sudah kawin, punya anak, punya istri, dan masih hidup, tidak mati. Tapi kawin lagi, diberkati lagi sama pendeta itu. Coba bayangkan saudara, kalau seandainya pendeta itu hidup dalam tuntunan Tuhan, pasti tidak dikasih. Hanya pendeta yang pakai sistem manusia yang berani kasih itu saudara. Urusan baptisan 2 kali itu jadi perbantahan, pertentangan yang begitu mengerikan. Maki-memaki, fitnah-memfitnah, merasa diri benar. Untuk baptisan ulang 2 kali dianggap sesat. Tapi untuk pemberkatan pernikahan 2 kali tanpa kematian dilakukan. Munafik banyak pendeta-pendeta sekarang ini. Iya. Untuk urusan baptisan, sampai seluruh dunia tahu, dibahas, dikritik, dituduh. Tapi coba kalau kita koreksi ke dalam satu persatu. Udah berapa banyak kali pendeta-pendeta itu memberkati orang yang sudah pernah menikah, bahkan anak-anaknya sehat-sehat. Bahkan bisa jadi itu anak-anaknya jemaat dia juga, saudara. Karena disuntik dengan uang yang begitu banyak. Berani memberkati jemaatnya yang sudah kawin 2 kali. Parah enggak itu? Pastor Daud ada lihat buktinya, makanya Pastor Daud berani berbicara pagi hari ini, saudaraku. Ngeri sekali. Jadi untuk alasan-alasan yang secara sistematik gereja itu kayak diombar-ambir begitu loh. Tapi untuk yang tersembunyi, benar-benar orang Farisi itu. Permukaan cawan itu kelihatan bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang katanya. Penuh dengan kekotoran. Kuburanmu itu dilabur putih, di atasnya terlihat bagus, tapi dalamnya banyak tulang-tulang semua. Ngeri saudara, makanya kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi tidak cepat-cepat untuk mengakui atau menjudge atau menghukum, menghakimi orang lain. Tidak, melayani itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau ada orang diminta baptis 2 kali saudaraku, itu ada alasannya, pasti dikonseling dulu. Pertama, kalau seandainya saya ini, dulu saya sudah merasa dibaptis, saya dulu dari gereja lama. Lalu ketika saya dibaptis ketika masih remaja, jelas saya akui saudaraku, saya belum bertobat waktu itu. Apalagi saya orang Medan, tahu sendiri saudara, anak-anak remaja di sana dulu. Nah ketika karena umur sudah sampai anggaplah 17 tahun, saya ikut sini bangga, ada ucapan syukur di rumah. Tapi kehidupan saya seperti apa, saudaraku? Kehidupan saya seperti apa? Benarkah saya sudah bertobat? Belum, saya akui belum. Bahkan jauh dari pertobatan, saudaraku. Sementara Alkitab bilang di Markus 1 ini ayat 4 dan 5. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi jangan dibaptis dulu sebelum bertobat. Ada banyak gereja-gereja berani membaptis orang tanpa pertobatan. Nanti juga di belakang bisa bertobat dia. Enak aja bikin peraturan-peraturan surga dan menerapkannya di dunia dengan cara salah, saudaraku. Mana ada. Baptisan itu dilakukan setelah adanya pertobatan, penyesalan, dan berjanji tidak lagi melakukan kejahatan itu. Dan dia harus tinggalkan, itu yang namanya pertobatan. Setelah dia benar-benar terpisah dari hidup lamanya, dia tidak lagi melakukan yang namanya kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan itu. Lalu dia datang kepada hamba Tuhan.
pertobatannya teruji. Dia mencintai firman Tuhan, dia baca firman Tuhan setiap hari, dia berdoa, dia rajin ibadah, dia kejar hadirat Tuhan. Lalu pendeta itu bilang, kamu harus dibaptis. Karena engkau benar-benar sudah bertobat. Lalu dibaptis. Lalu ditanya sama pendeta itu, pendeta, sebenarnya saya sudah dibaptis umur 17 lalu. Sekarang saya umurnya 35, 40 tahun, 50, 55 tahun. Apakah saya masih bisa dibaptis Pak Pendeta setelah saya bertobat? Kalau engkau percaya, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah baptisan ulang, saudaraku. Jadi bukan berarti langsung kita tuduh sesat. Kita diam, kita lihat dulu efeknya. Dari mana ini munculnya? Jadi bukan asal ngomong aja, semua harus baptis ulang semua. Enggak juga, saudaraku. Kalau memang orang dibaptis yang pertama itu memang hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia pindah gereja, enggak usah dibaptis lagi. Karena engkau yang tahu bahwa engkau itu hidup benar. Engkau tidak lakukan perzinahan, mabuk, pesta pora, judi, ya, bahkan membunuh, bahkan menyakiti orang lain, menyesah orang lain. Kalau engkau sudah tidak lakukan itu, bahkan engkau benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun usia 17 engkau dibaptis dengan cara gereja lama, dan engkau percaya dengan hidupmu engkau berkenan, tak usah dibaptis lagi, nggak usah. Sekalipun kau gereja, pindah gereja di karismatik sekarang, tak usah. Pastor Daud yang bilang. Tapi kalau engkau sudah dibaptis tapi hidupmu masih parah sekali, masih benar-benar gelap, bahkan dulu seperti yang aku bilang tadi, engkau masih berhubungan dengan kuasa kegelapan, dukun, santet, perzinahan, kenajisan, bertahun-tahun padahal kamu sudah dibaptis. Dan kamu bilang, dan orang-orang banyak bilang, ya kan itu kan persyaratan gereja, pastor. Makanya aku lakukan, tapi aku tidak bertobat sedikit pun. Lalu saudaraku, karena dia sadar waktunya semakin dekat dengan Tuhan, umurnya semakin banyak. Saya mau bilang ada banyak orang dibaptis umur 70 tahun, bahkan 75 tahun. Besok dia pikir dia besok akan mati, bahkan bulan depan mau mati. Dia bilang baptislah saya hambanya. Pastor, tolonglah baptis saya. Saya menyesali semua hidup saya yang lalu. Saya sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti itu. Semua kuasa-kuasa kegelapan sudah kubuang. Benda-benda berhala yang kusimpan itu semuanya sudah kubuang. Aku bertobat sekarang sebab aku mau pulang kepada Bapakku. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Umur sudah 70 lebih pun masih mau dibaptis. Karena dia sadar. Haleluya. Ya, jadi Yesus itu memberitahukan hal ini kepada Nikodemus. Dikatakan di sini, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Karena kalau tidak engkau dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Seperti apa yang kau lihat dalam pelayananku, engkau tidak akan bisa lakukan itu. Jadi jelas saudaraku, banyak gereja-gereja akhirnya tidak percaya mujizat, tidak pernah lakukan tanda-tanda ajaib, tidak mengakui yang namanya kesembuhan ilahi. Karena apa? Karena dia hanya ikut peraturan dan prinsip gereja. Haleluya. Terlalu panjang kalau kita bahas sampai akhir. Kita tutup sampai di sini. Kiranya pengajaran ini boleh membuka wawasan saudara, pemahaman saudara, pengertian saudara tentang baptisan ulang. Kalau ada orang-orang yang lain bertanya kepada saudara, saya berharap saudara sudah bisa menjelaskannya. Ya, itu bukan doktrin gereja, tapi itu tuntunan Roh Kudus. Sebab orang yang dibaptis yang sebenarnya adalah harus mengalami pertobatan dulu. Jangan coba-coba baptis orang tanpa pertobatan. Itu sama aja doktrin gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab sudah menulisnya, saudaraku. Kita harus mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati.